Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan baca kitab kita, ya, kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'ini An-Nawawiyah, di mana kitab Al-Wafi ini merupakan salah satu kitab yang mensyarah atau menjelaskan daripada 40 hadis dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada hadis ke-6, ya, yang berkaitan dengan halal dan haram, di mana pada sebelumnya kita sudah membahas secara tuntas terkait dengan hadis kelima, yang dimana hadis kelima itu membahas hal-hal yang berkaitan dengan kemungkaran dan bid'ah. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, qala musannifani rahimahumallahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa daraini amin. Bismillah. Al-halalu wal haram, halal dan haram. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhuma qala. Di sini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ia berkata, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, bahwasanya aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu adalah jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram pun adalah jelas, wa bainahuma mushtabihatun, dan yang diantara keduanya adalah perkara-perkara yang mushtabihat, di mana perkara mushtabihat ini adalah perkara yang tidak jelas apakah dia halal atau haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, di mana banyak sekali manusia, ya, tidak mengetahui hukumnya, tidak mengetahui perkara-perkara yang mushtabihat ini. Apakah perkara mushtabihat ini bagian daripada perkara yang halal atau bagian daripada perkara yang haram? Nah, faman ittaqa asyubhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka barang siapa yang menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara yang syubhat, barang siapa yang berhati-hati dengan perkara yang syubhat ini, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Ya, wa man waqa'a fi syubhat, tapi siapa yang tergelincir, terjatuh melakukan perbuatan-perbuatan yang syubhat, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak jelas apakah perbuatan tersebut halal atau haram, waqa'a fil haram, maka ia akan condong jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Nah, di sini sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan perumpamaan, ya, karra'i yar'a haulal hima, perumpamaannya seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya haulal hima, di sekitar atau dekat dengan kawasan yang dimana kawasan ini adalah kawasan terlarang, ya, yushiku ayyarta'a fihi, dimana saking dekatnya pengembala ini mengembalakan hewan ternaknya sampai-sampai sedikit lagi atau ditakutkan hewan ternaknya ini akan masuk juga dalam pekarangan yang atau wilayah larangan tersebut. Jadi misalnya kita membawa hewan ternak kita, mengembalakan hewan ternak kita berdekatan dengan wilayah yang dilarang untuk dimasuki, kawasan yang dilarang untuk dimasuki. Tapi saking dekatnya kita mengembalakan hewan ternak kita di kawasan tersebut, hewan ternak kita sedikit lagi akan masuk ke dalam kawasan tersebut. Dan tentu saja yang akan mendapatkan hukuman adalah pemilik hewan ternak tersebut. Nah, maka kata Nabi SAW, ala wa inna likulli malikin himan, ya, ketahuilah bahwasanya setiap penguasa itu dia punya suatu area yang dimana area itu adalah area yang dilarang untuk dimasuki bagi masyarakat umum, ya. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah bahwasanya area larangan Allah itu, Allah juga memiliki area yang dilarang, ya, untuk dimasuki di mana area tersebut adalah maharimuhu, adalah perkara-perkara hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi kita. Nah, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya dalam sebuah
tubuh jasad itu ada segumpal daging. Ya, idza salahat salahal jasadu kulluhu. Jika gumpalan daging tersebut baik, ya, maka baik pula lah anggota tubuh tersebut seluruhnya, kulluhu, ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Sebaliknya, ketika ketika gumpalan darah tersebut buruk, tidak sehat, ya, maka rusak jasad seluruhnya, rusak pula jasad atau tubuh seluruhnya. Ala wahya al-qalbu, maka ketahuilah bahwasanya gumpalan daging tadi itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sekarang kita masuk pada keutamaan daripada hadis ini, ya. Nah, hadal hadisu mujma'un ala azimi mawqi'ihi wa kasrati fawaidihi. Hadis ini disepakati oleh para ulama akan keagungan kedudukan serta banyaknya faedah yang bisa kita petik daripada hadis ini. Ya, fahuwa ahadul ahadisi allati yaduru 'alaiha al-islamu. Di mana hadis ini merupakan salah satu hadis-hadis yang hukum-hukum Islam, ya, atau khazanah keislaman itu bermuara padanya. Qala jama'atun huwa sulusuhu. Ya, berkata sekelompok ulama bahwasanya hadis ini mencakup sepertiga daripada Islam itu sendiri, karena pembahasannya adalah perkara-perkara yang halal haram serta yang berada di antara keduanya, yang dimana kita tahu bahwasanya agama kita ini, ya, kebanyakannya bahasannya itu adalah perkara-perkara yang halal dan haram dan seterusnya. Waqala Abu Daud rubu'uhu. Nah, berkata Imam Abu Daud bahwasanya hadis ini mencakup seperempat daripada Islam. Ya, wa man an'ama an-nazar fihi wajada hawiyan li jami'ihi. Akan tetapi bagi mereka yang melakukan penelitian secara mendalam terhadap hadis ini, maka ia pasti akan mendapati apa? Mendapati bahwasanya hadis ini mencakup seluruhnya daripada poin-poin atau daripada khazanah keislaman itu sendiri. Kenapa? Li'annahu mustamilun ala bayanil halal wal harami wal mutasyabih. Karena hadis ini itu mencakup penjelasan-penjelasan terkait dengan terkait dengan halal haram dan juga perkara yang samar atau yang berada di antara keduanya. Wa ma yasluhul qalbu wa ma yufsiduh wa ma yasluhul qalba wa ma yufsiduh. Dan perkara-perkara yang memperbaiki hati serta merusak hati. Ya, wa hadza yastalzimu ma'rifat ahkam syar'iyyati usuluha wa furu'uha. Ya, maka hal ini mengharuskan untuk mengetahui atau mempelajari hukum-hukum syariat, baik itu dasar maupun cabang-cabangnya, ya. Nah, wa huwa aslul fil akhdhi bil wara. Dan juga hadis ini merupakan dasar atau fondasi kita dalam bersikap wara. Apa itu wara? Wara di sini dikatakan adalah tarku syubhat, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat atau meninggalkan perkara yang samar yang tidak jelas hukumnya apakah ia halal atau haram. Nah, sekarang kita akan skip, ya, lughatul hadis ini kita akan lewati. Kita akan langsung masuk saja pada fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi, atau pemahaman terkait dengan hadis ini dan poin-poin penting yang bisa kita petik daripada hadis yang mulia ini. Kita lihat pada poin pertama. Ya. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Bahwasanya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang mushtabihat atau yang tidak jelas hukumnya, apakah ia halal atau haram. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ma'anahu annal asya'a salasatu aqsamin. Ya, maksud daripada hadis ini bahwa segala sesuatu itu terbagi ke dalam 3 bagian dari sisi hukumnya. Ya, halalun wadihun, yang pertama adalah halal yang jelas, la yakhfa hilluhu, yang dimana kehalalannya ini, ya, tidak tersembunyi atau tidak tertutupi, artinya jelas halalnya, kita sudah tahu bahwa dia adalah halal, kal aklil khubsi wal kalami wal mashi wa ghairi dhalik. Contohnya apa? Seperti memakan roti, makan nasi, berbicara, berjalan, dan yang selainnya. Wa haramun wadihun, demikian pula
Demikian pula yang haram juga jelas. Ya, kita tahu bahwa perkara itu adalah haram dan dilarang. Ya, kal khamri wa zina wa nahwihima, seperti khamar, zina dan yang semisalnya. Nah, wa amma al-mushtabihat, adapun perkara-perkara yang mushtabihat ini, ya fa ma'nahu annaha laysat biwadihatil halli wal hurmah, bahwasanya ia tidak jelas, ya. Dia tidak jelas apakah dia halal atau haram. Walihada la ya'rifu katsirun minan nas, ya karena itu banyak sekali di antara manusia yang tidak mengetahuinya, tidak mengetahui perkara ini syubhat atau tidak, karena dia tidak mengetahui hukumnya apakah ini halal atau haram. Dan juga banyak manusia yang tidak sadar kalau dia ternyata terjatuh dalam perkara yang syubhat. Wa amal ulama fa ya'rifun hukmaha binassin aw qiyasin. Nah, sebaliknya kalau para ulama, ya mereka mengetahui hukumnya, ya, yang syubhat itu mereka mengetahui tentu saja dengan dalil atau dengan kias, baik itu dengan Al-Quran, hadis, asar para ulama, ataupun dengan kias. Ya, fa idza taraddada syai' baina al-halal wal hurmah wa lam yakun nassun wala ijma'un ijtahada fihi al-mujtahid. Ya, maka ketika ada suatu kasus, sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya, dan juga tidak ditemukan dalam dalil Al-Quran maupun hadis serta kesepakatan para ulama terkait dengan perkara tersebut, ya, maka seorang ulama atau mujtahid dia akan melakukan penelitian yang panjang, ya, akan melakukan penelitian atau usaha yang sungguh-sungguh untuk bisa menyimpulkan hukum yang berkaitan dengan perkara yang syubhat ini, ya. Ya, falhaqahu bi ahadihima bidalil syar'i. Kemudian setelah ia dapati, maka ia pun akan mengaitkan perkara ini apakah ia halal atau haram, yang tentu saja hal tersebut berlandaskan kepada dalil syariat. Ya, wa minal wara'i tarku syubhati mithlu adami muamalati insanin fi malihi syubhatan aw khalata ma lahu riba. Ya, salah satu bentuk daripada syubhat atau daripada wara', sikap wara', yaitu meninggalkan syubhat adalah tidak bermuamalah atau tidak bertransaksi dengan seseorang yang dimana hartanya ini tercampur dengan harta yang syubhat, ya, atau dengan seseorang yang hartanya ini tercampur dengan harta yang didapatkan daripada harta riba, ya, dimana ini kan perkara yang samar, ya, tidak jelas kehalalan dan keharumannya, ya. Hukum asalnya itu adalah boleh sebenarnya, tapi karena kita memilih untuk berhati-hati, memilih untuk bersikap waro', yang dimana waro' ini adalah meninggalkan perkara yang syubhat, maka kita memilih untuk meninggalkan atau tidak bertransaksi dengan mereka yang hartanya ini bercampur dengan hal-hal yang syubhat. Artinya kita tidak tahu apakah orang yang akan bertransaksi dengan kita ini, hartanya ini ia dapatkan dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Atau kita sudah tahu bahwasanya hartanya ini bercampur dengan harta riba, ya, maka kita memilih untuk tidak bertransaksi dengan dia, walaupun hukum asalnya itu adalah boleh sebenarnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, au al-iksar min mubahatin tarkuha aula, atau kita banyak sekali meninggalkan perilaku atau perbuatan yang sebenarnya boleh untuk dilakukan, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya karena kita khawatir jangan sampai perbuatan itu walaupun boleh akan mengantarkan kita kepada syubhat yang nantinya akan menggelincirkan kita ke dalam perkara yang haram. Ya, karena memang sebenarnya banyak sekali perkara yang dibolehkan dalam agama kita yang dimana perkara tersebut adalah perkara yang syubhat. Karena perkara syubhat sendiri itu, ya, dia tidak jelas hukumnya apakah halal atau haram. Tapi Nabi sudah ingatkan kepada kita, ya, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang tergelincir, siapa yang melakukan perbuatan yang syubhat, maka ia berpotensi besar akan tergelincir kepada perkara-perkara yang haram. Nah, wa amma ma yasilu ila darajatil waswasati min at-tahrim al-amri al-ba'idi falaysa min al-mushtabihat al-matlub tarkuha. Nah, adapun, ya, sesuatu yang mengantarkan kita kepada waswas, rasa bimbang, rasa bingung atau rasa khawatir, ya, daripada sesuatu yang haram, ya, yang dimana ini adalah perkara yang jauh, ya, sesuatu yang haram yang dimana ini adalah perkara yang jauh, ya, maka itu bukan bagian daripada syubhat yang diharuskan bagi kita untuk meninggalkannya,
Contohnya apa? Contohnya wa misalu zalika tarkun nikahi minan nisa'i baladin kabirin khaufan min ay yakuna lahu fiha mahramun, yaitu takut ya atau tidak mau menikah dengan wanita yang berasal dari kota besar, dari negeri yang besar, karena ia takut jangan sampai ada di antara wanita-wanita tersebut merupakan mahramnya. Ini merupakan ketakutan yang berlebihan ya, yang berlebihan. Maka ini bukan bagian dari syubhat, akan tetapi ini merupakan was-was daripada syaitan supaya kita tidak menikah, supaya tidak melakukan ibadah menikah. Nah, atau misalnya watarku isti'mali ma'in fi falatin, atau misalnya tidak mau menggunakan air yang berada di tengah padang pasir, ya li jawazi tanajusihi, karena kita khawatir jangan sampai air ini terkontaminasi dengan najis. Ya padahal karena belum pasti ya boleh-boleh saja untuk digunakan. Ya karena najis itu kan dia adalah sesuatu yang jelas ya, jelas bentuknya, baunya, warnanya, ya, dan seterusnya. Nah, fahadza laisa biwara'in, maka perilaku-perilaku ini bukan perilaku yang wara', bukan perilaku yang wara' ya, atau meninggalkan syubhat, bal waswasa syaitaniyah, tapi ini merupakan kebimbangan atau waswas yang berasal atau bersumber daripada syaitan. Ya, sebagian ulama juga mengatakan sama seperti ketika kita misalnya takut untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena jangan sampai ketika kita keluar rumah kita mendapatkan pujian, kita disanjung oleh orang, maka ini merupakan perilaku-perilaku yang sebenarnya adalah waswas dari syaitan, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah riya, ya, riya. Nah, kenapa jadi riya yang sebenarnya itu adalah kita tidak mau beramal karena takut mendapatkan pujian dari orang. Itu adalah riya yang sebenarnya, ya. Sedangkan kalau kita beramal supaya mendapatkan pujian dari orang, itu adalah syirik. Beramal karena seseorang itu adalah syirik. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini merupakan akwal daripada para ulama atau pendapat-pendapat daripada para ulama. Nah, kemudian kita ambil lagi satu faedah di sini, ya. Yang kedua, al-mushtabihatu aqsamun, bahwasanya perkara-perkara yang mushtabihat ini juga memiliki jenis-jenisnya. Ya, qassama Ibnu al-Munzir al-mushtabihat ila salasati aqsamin, ya, di mana Ibnu al-Munzir rahimahullahu taala beliau membagi perkara yang mushtabihat ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama, syai'un ya'lamuhu al-mar'u haraman, adalah perkara yang seseorang mengetahui bahwa perkara itu adalah haram. Tsumma yashukku fihi, kemudian ia pun ragu, terjatuh dalam keraguan. Hal huwa baqin ala hillihi amla, apakah perkara ini tetap halal atau tidak? Contohnya apa? Ya, sebentar ya. Fala yahillu ikdamu alaihi illa biyakin. Ya, maka kita tidak boleh untuk melakukan hal tersebut sampai kita yakin bahwasanya perkara ini memang haram atau halal. Contohnya apa? Ya, kasyataini zubiha ihdahuma wasaniyan. Contohnya misalnya 2 kambing atau 2 domba yang salah satunya disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Nah, wasyakakna fi ta'yiniha, maka kita pun bingung yang mana ini di antara 2 ini yang disembelih untuk berhala. Nah, karena bingung itu maka kita sebagai bentuk kehati-hatian tidak mengonsumsi keduanya. Sampai kita yakin yang mana yang disembelih untuk berhala, mana yang bukan. Nah, kenapa? Karena dalam agama kita hewan yang halal sekalipun, entah itu ayam, sapi, kambing, dan yang sejenisnya, ikan sekalipun, ya, itu halal. Akan tetapi akan menjadi haram ketika ia ditujukan atau dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah haram untuk kita konsumsi. Kambing misalnya yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah dan diperuntukkan untuk berhala, ya maka itu haram untuk kita konsumsi. Yang dimana tingkat keharumannya sama, sebagian para ulama mengatakan sama seperti babi dan juga hewan-hewan yang Allah haramkan. Allahu a'lam bishawab. Nah, wa aksuhu ayyakuna asy-syai' halalan fa yashukku fi tahrimih.
Kemudian sebaliknya, ya, sesuatu yang sudah diyakini kehalalannya kemudian terjatuh lagi, jatuh dalam keraguan akan keharumannya. Seperti apa? Kazaujati yashukku fi talaqiha, seperti istri, contohnya ya, istri yang diragukan tolaknya apakah sudah ditalak atau belum. Ya, wakal hadasi yashukku fihi ba'da yakini taharati. Kemudian juga kita ragu berhadas ya setelah kita sudah yakin, setelah kita yakin bahwasanya kita telah berwudu atau telah suci sebelumnya. Fala asar walahu. Maka apa namanya? Maka keraguan-keraguan ini tidak berdampak. Ya, artinya kalau misalnya kita sudah yakin bahwasanya kita telah berwudu, kemudian tiba-tiba kita ragu apakah wudu kita batal atau tidak, maka keraguan itu sama sekali tidak berdampak pada status wudhu kita. Jadi wudhu kita tetap suci. Ya, kapan baru wudhu kita batal? Ya, ketika kita sudah yakin 100% bahwasanya wudhu kita batal. Misalnya karena keluarnya angin atau keluarnya kotoran dari apa namanya, dari depan dan dari belakang kita, atau misalnya melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Ya, karena kaidah fikih mengatakan al yakinu la yazulu bisyak. Bahwasanya keraguan tidak bisa dihilangkan dengan bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, kemudian wa syai'un yashukku fi hurmatihi fi hurmatihi aw hillihi ala sawa. Nah, kemudian perkara yang halal dan haramnya ini seimbang. Ya, di mana kita benar-benar bimbang. Ya, apakah perkara ini halal atau haram? Ya, kalau sebelumnya kan kita sudah tahu ini halal, ini haram. Hanya saja terkadang ada hal-hal yang mengganggu keyakinan kita tersebut. Namun yang ini, yang jenis ketiga ini adalah memang kita sama sekali tidak mengetahui apakah perkara tersebut halal atau haram. Nah, fal aula tanazzuh anhu, maka yang lebih utama adalah kita meninggalkan perkara tersebut. Ya, kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tamrati sakitati, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana yang beliau lakukan pada sebuah atau sebutir kurma yang terjatuh. Ya, rawal Bukhari wa Muslim an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di mana beliau bersabda, inni la anqaliba ila ahli fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi. Jadi suatu ketika kata Nabi, ya, aku hendak pulang ke rumahku, ya, kembali ke rumah keluargaku. Kemudian aku mendapati sebutir kurma yang terjatuh dari atas tempat dudukku atau tempat tidurku. Ya, fa'arfa'uha li'akuliha. Kemudian aku pun mengambil kurma itu untuk memakannya. Summa akhsha an takuna minas sadaqati fa'alqiha. Kemudian muncul keraguan atau ketakutan dalam hatiku, jangan sampai kurma ini merupakan kurma sedekah, aku pun mengembalikan ke tempatnya. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau dan keluarganya memang tidak mengonsumsi atau menggunakan harta sedekah, tidak, kecuali harta berupa hadayah atau hadiah. Nah, kesimpulannya apa? Nabi Muhammad SAW beliau pun berhati-hati terhadap perkara yang syubhat, ya, perkara yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau, dan beliau memilih untuk tidak melakukan hal tersebut atau tidak mengonsumsi makanan yang dimana makanan ini juga tidak jelas statusnya. Ya, tentu saja sikap ini menjadi contoh bagi kita, di mana ketika kita dihadapkan dengan perkara yang syubhat, kita tidak tahu apakah perkara ini halal atau haram, maka sebaiknya bagi kita untuk meninggalkan perkara tersebut. Ya, kenapa? Karena kata Nabi SAW, ya, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ya, siapa yang terjatuh melakukan perbuatan syubhat, maka potensi untuk jatuh ke dalam perkara yang haramnya itu lebih besar. Allahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman sekalian, mungkin kita cukupkan dulu ya pembahasan kita, baca kitab kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan kembali melanjutkan di poin-poin berikutnya, di poin ketiga, yaitu aqwalus salaf fi tarki syubhat, yaitu pendapat-pendapat para ulama, ya, atau kisah-kisah para ulama dalam meninggalkan perkara-perkara yang syubhat ini.
Oke, kita cukupkan. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.